Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Winda Putri Kusuma Wardani. Kalian bisa panggil Bu Winda. Nah, di sini saya dari mahasiswa PLP UNESA jurusan Matematika. Jadi di sini saya akan menemani kalian belajar matematika selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Tetap semangat belajar dari rumah dan terus jaga kesehatan ya. Nah, sekarang untuk pertemuan pertama dengan Ibu, mari kita bahas tentang materi himpunan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian akan mengerti apa itu himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, lalu apa itu himpunan berhingga, himpunan tidak berhingga, dan himpunan kosong. Dan ada juga apa itu himpunan semesta, diagram Venn, komplement himpunan, himpunan bagian, dan juga himpunan kuasa. Silakan kalian simak video setelah ini dan jangan lupa kalian catat di buku tulis kalian tentang materi himpunan agar kalian bisa pelajari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pembelajaran hari ini kita membahas tentang materi himpunan. Nah, sebelum kita memasuki materi himpunan, sebelumnya Ibu mau bertanya, pernahkah kalian mengikuti ibu kalian berbelanja ke pasar? Coba kalian perhatikan barang-barang yang dijual di pasar. Nah, barang-barang yang dijual di pasar itu kan biasanya dikumpulkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti contohnya kumpulan sayur mayur, kumpulan sembako, kumpulan buah-buahan, kumpulan daging, kumpulan ikan, dan masih banyak lagi. Nah, kumpulan-kumpulan tersebut dibedakan menurut ciri tertentu. Berikut adalah contoh dari beberapa kumpulan yang ada di pasar. Nah, di sini ada kumpulan sayur mayur. Lalu ada juga kumpulan buah-buahan, dan ada juga kumpulan ikan. Nah, dalam matematika, kumpulan-kumpulan ini bisa kita sebut dengan himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian himpunan. Di situ sudah dituliskan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Dari definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Nah, di sini ada contoh himpunan dan bukan contoh himpunan. Kita lihat dulu yang contoh himpunan. Untuk poin A yaitu kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Nah, dari kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih itu apa saja? Apa saja kendaraan yang memiliki roda 4 atau lebih dari 4? Nah, contohnya itu kan ada truk, ada mobil. Lalu untuk yang poin B yaitu kelompok hewan bertelur. Nah, dari kelompok hewan bertelur ini di situ kan ada beberapa hewan yang bertelur. Nah, contohnya itu ayam, bebek, angsa, cicak. Itu merupakan kelompok hewan bertelur. Lalu yang poin C yaitu kumpulan siswa laki-laki di kelas 7E SMP Negeri 63. Nah, di sini kan siswa laki-laki yang di kelas 7E itu siapa saja, sebutkan namanya. Jadi itu termasuk kumpulan siswa laki-laki di kelas 7E SMP Negeri 63. Nah, setelah itu kita masuk ke bukan contoh himpunan. Di sini ada beberapa contoh yang bukan termasuk dari himpunan. Yang pertama yaitu kelompok mobil bagus. Nah, di sini kelompok mobil bagus bukan merupakan contoh dari himpunan karena kita tidak bisa mendata atau mendaftar anggota dari kelompok mobil bagus. Karena yang dianggap bagus itu untuk setiap orang pasti beda-beda. Lalu untuk
poin B, yaitu kumpulan siswa cantik. Ini juga sama seperti poin A, kita tidak dapat mendata kelompok siswa cantik itu seperti apa. Selanjutnya, kita membahas tentang anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan atau dilambangkan dan dinamai dengan huruf kapital, misalkan A, B, atau C, dan kita bisa sebut dengan membacanya yaitu himpunan A, himpunan B, atau himpunan C. Nah, anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E, bisa kita sebut dengan elemen, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E yang dicoret. Jadi itu berarti bukan anggota himpunan. Nah, di sini ada contoh anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Misalnya, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, maka mobil merupakan elemen dari A, atau mobil merupakan anggota dari A. Truk dan bus juga merupakan anggota dari A. Akan tetapi, sepeda motor bukan anggota dari A. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menyatakan himpunan. Nah, misalnya diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menyatakan himpunan. Antara lain yaitu yang pertama, metode tabulasi dengan menyatakan himpunan, yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu, yang kedua yaitu metode bersyarat, dengan menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Lalu yang ketiga, yaitu metode deskripsi, dengan menyatakan himpunan menggunakan kata-kata, yaitu dengan cara menuliskan syarat keanggotaan himpunan di kurung kurawal. Adalah contoh bagaimana cara menyatakan himpunan. Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, di mana caranya? Yang pertama, kita pakai cara metode tabulasi, yaitu dari A, yaitu 1 sampai dengan 9. Mengapa angka 10 tidak ikut? Karena diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Lalu, untuk cara yang kedua, yaitu dengan metode bersyarat. Cara menyatakannya bagaimana? Nah, lihat pada poin B. Di situ tertulis bahwa himpunan A sama dengan kurung kurawal X demikian hingga X kurang dari 10 dengan X bilangan asli, lalu ditutup dengan kurung kurawal. Untuk cara yang ketiga, yaitu metode deskripsi. Cara menyatakannya, yaitu dapat dituliskan himpunan A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli kurang dari 10, lalu ditutup dengan kurung kurawal. Himpunan berhingga. Nah, dalam himpunan ini juga ada himpunan berhingga. Apa sih himpunan berhingga itu? Nah, himpunan berhingga yaitu himpunan yang mempunyai banyak anggota berhingga. Jadi, anggotanya itu dapat dihitung. Contohnya seperti ini. Himpunan A yaitu X demikian hingga adalah bilangan bulat tak negatif kurang dari 20. Isi dari himpunan A yaitu bilangan bulat tak negatif kurang dari 20, maka bilangan positif kurang dari 20. Sebutkan apa saja bilangan bulat positif yang kurang dari 20. Lalu yang contoh kedua yaitu himpunan P adalah Z sedemikian hingga Z adalah faktor dari 12. Nah, di sini kalian bisa hitung faktor dari 12 itu apa saja. Nah, itu merupakan himpunan dari P. Coba kalian tuliskan di buku kalian.
Selanjutnya yaitu himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga, yaitu anggotanya tidak dapat dihitung. Contohnya seperti ini. Himpunan A 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Di titik-titik itu masih ada anggota-anggota yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan yang tak berhingga. Kita tidak tahu berapa anggota yang ada di dalam himpunan A. Lalu yang contoh kedua yaitu himpunan P adalah Z sedemikian hingga Z adalah bilangan bulat. Nah, dalam definisi di himpunan P tersebut tidak ada batasan himpunan bilangan bulat sampai berapa. Oleh karena itu, kita bisa sebut bahwa himpunan P merupakan himpunan tak berhingga. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Nah, di sini himpunan kosong yaitu himpunan yang mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal dan tutup kurung kurawal seperti pada layar ini. Nah, contohnya seperti ini. Himpunan A, himpunan bilangan genap yang ganjil. Apakah ada himpunan bilangan genap tapi juga merupakan himpunan tetapi juga bilangan ganjil? Kan tidak ada. Oleh karena itu, himpunan A disebut isinya merupakan himpunan kosong. Selanjutnya yaitu contoh kedua, himpunan B, yaitu himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi dua. Coba sebutkan apa saja bilangan ganjil. Kan contohnya himpunan ganjil itu ada 1, 3, 5. Nah, apakah angka 1 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Oleh karena itu, himpunan B merupakan himpunan kosong yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta ini biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Contohnya seperti ini, himpunan A terdiri dari 3, 5, 7, 9. Maka kumpulan angka yang dapat disebut himpunan semesta yang mungkin adalah S bilangan ganjil atau S himpunan bilangan asli. Atau juga bisa S merupakan himpunan bilangan cacah. Dan juga bisa kita sebut bahwa S merupakan bilangan real. Apa sih diagram Venn? Apakah ada yang tahu? Nah, di sini kita bahas apa itu diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Nah, di sini ada contoh dari diagram Venn. Namun sebelumnya, dalam menggambar diagram Venn terdapat aturan agar diagram Venn itu benar. Nah, di sini ada 3 aturan. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama huruf S besar di sudut kiri atas. Lalu, aturan yang kedua, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Contohnya seperti titik tebal 1. Nah, titik tebal tersebut bisa kita sebut dengan noktah. Lalu aturan yang ketiga yaitu himpunan di dalam S. Misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B terdiri dari 2, 4, 6. Digambarkan dengan kurva tertutup. Biasanya berbentuk oval yang memuat anggota A dan anggota B. Berikut adalah contoh dari diagram Venn. Nah, pada gambar tersebut, huruf S, himpunan semesta, itu dituliskan di pojok kiri atas. Dan terdapat 2 himpunan kan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B yaitu 2, 4, 6. Sedangkan himpunan semestanya itu berapa? Nah, himpunan semesta yaitu 1,
2, 3, 4, 6, 8. Kita membahas tentang komplement himpunan. Nah, komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota dari A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C atau A aksen. Nah, itu dibaca dengan komplement. Nah, selanjutnya kita coba lihat contohnya. Nah, di sebelah kiri itu kan ada gambar diagram Venn dengan anggota A yaitu 1, 2, 3, 4 dan anggota dari himpunan B yaitu 2, 4, 6. Nah, perhatikan gambar diagram Venn di samping. Mana saja yang termasuk komplement dari A, yaitu 6. Mengapa? Karena 6 merupakan anggota dari B, sehingga 6 tidak ada pada himpunan A. Jadi bisa kita tuliskan A komplement sama dengan X sedemikian hingga X elemen S, dan X bukan elemen dari A. Nah, selanjutnya apa saja komplement dari B? Nah, di sini kan yang tidak ada pada B yaitu 1 dan 3. Mengapa? Karena 1 dan 3 merupakan himpunan dari A yang tidak ada di B. Sehingga komplement dari B yaitu X demikian hingga X elemen S dan X bukan elemen B. Atau X bukan anggota dari B. Selanjutnya kita membahas tentang himpunan bagian. Suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Nah, himpunan bagian ini dilambangkan dengan gambar seperti pada video ini. Nah, kita bisa sebut dengan subset. Subset adalah himpunan bagian. Nah, misalnya contoh himpunan A yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B terdiri dari anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka kita bisa mengatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Mengapa? Karena semua anggota yang ada di himpunan A itu juga ada pada himpunan B, sehingga dapat ditulis A subset dari B. Nah, selanjutnya yaitu himpunan kuasa. Apa sih himpunan kuasa itu? Nah, himpunan kuasa atau biasa disebut dengan power set merupakan himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian. Himpunan kuasa dari A maka dapat kita tulis dengan notasi PA, dengan anggota-anggotanya merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, banyak anggota himpunan kuasa dapat dihitung menggunakan rumus. Apa rumusnya? Nah, ini rumusnya N, buka kurung, P, buka kurung, A, tutup kurung, tutup kurung. Sama dengan 2 pangkat NA. Apa sih NA di sini? Nah, NA di sini yaitu banyak anggota dari himpunan A. Contoh dari himpunan kuasa. Misalkan terdapat suatu himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan ganjil kurang dari 7. Maka banyak anggota A adalah sebanyak 3 anggota. Apa saja? Himpunan A yaitu 1, 3, 5, yang merupakan bilangan ganjil kurang dari 7. Maka PA merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Jadi, banyak anggota PA adalah NPA, sama dengan 2 pangkat NA, yaitu di mana NA adalah 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8, yang terdiri dari himpunan kosong,
himpunan 1, san himpunan 3, himpunan 5, lalu himpunan 1, 3, himpunan 1, 5, himpunan 3, 5, dan himpunan 1, 3, 5. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih tetap di materi himpunan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.